Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sehat dan tetap semangat untuk kita semua. Rumat hari ini mengajak kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema butuh atau ingin. Melalui perenungan firman Tuhan yang diambil dari kitab Bilangan pasal 11 ayat 32 sampai 35. Kitab Bilangan pasal 11 ayat 32 sampai 35 yang demikian firman Tuhan. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang sulit memprioritaskan antara kebutuhan atau keinginan. Hal itu menjadi kecenderungan untuk memenuhi yang diingini dan mengabaikan yang dibutuhkan. Mana yang lebih diprioritaskan? Kebutuhan ataukah keinginan? Tentu jawabnya adalah kebutuhan. Lah apa ndak boleh punya keinginan? Ya boleh saja, sejauh keinginan itu kemudian tidak membuat kita mengada-ada yang tidak ada. Riwayat perjalanan hidup bangsa Israel selalu ada cerita tentang sungut-sungut. Meski demikian, kasih setia serta pemeliharaan Tuhan senantiasa diberikan bagi bangsa Israel. Kitab Bilangan menceritakan perjalanan mereka dari Gunung Sinai ke Kadesh. Ketika keluar dari Gunung Sinai, setiap hari mereka diberkati melalui makanan yang menjadi kebutuhan pokok, yakni berupa mana pemberian Tuhan. Sebenarnya pemeliharaan Tuhan itu tidak kurang bagi bangsa Israel. Bukannya bersyukur, namun mereka malah bersungut-sungut dan seolah-olah merasa bosan. Kita perhatikan pada pasal 11 ayat keempat sampai 6. Mereka menangis dan menginginkan daging. Mereka mengingat pengalaman saat di Mesir. Makan ikan, timun, semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih secara gratis. Mungkin ada rasa menyesal. Kenapa harus keluar dari Mesir? Bukankah di sana mereka bisa makan makanan yang enak-enak? Melalui kepemimpinan Musa, Tuhan menyatakan janji pemeliharaan dan penyertaan. Sekalipun Musa, seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan itu juga pernah merasakan putus asa dan sedih melihat perilaku bangsa itu. Lebih lanjut, Tuhan kemudian mendengar keluh kesah bangsa Israel dan seruan Musa. Maka Tuhan menepati janjinya dengan memberikan mereka makan daging. Bukan hanya 2 hari, 5 hari, 10 hari, atau 20 hari, tetapi sebulan. Mereka akan makan daging, bahkan sampai mereka merasa muak. Daging yang akan mereka makan itu berasal dari burung puyuh.
Setelah kelihatan di mana mereka ada, di mata mereka ada burung puyuh, sepanjang hari dan sepanjang malam, bahkan sepanjang hari esoknya, mereka mengumpulkan burung-burung puyuh. Masing-masing sedikit-dikitnya itu 10 homer. Bisa juga mereka mengumpulkan lebih dari itu. Homer itu sama dengan kor, yakni ukuran isi sebesar 10 eva, kira-kira 360 liter. Bisa dikalikan saja dengan 10 homer, itu berarti kira-kira 3.600 liter. Kalau dihitung untuk satu orang, ukuran itu cukup banyak. Lanjut kita perhatikan pada ayat 32. Mereka mengumpulkan daging itu, kemudian menyebarnya lebar-lebar ke sekeliling tempat perkemahan. Ini merupakan cara kuno untuk mengawetkan makanan, yakni dengan menjemur. Kalau dalam Alkitab bahasa Jawa di situ dijelaskan dendeng. Mereka membuat dendeng seperti itu ya. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, memperlihatkan sisi kemanusiaan ketika ada sesuatu yang melimpah, itu seakan-akan ingin diambil semuanya. Nah, dari sikap bangsa Israel itu, kemudian Tuhan mengutuk mereka dan mengatakan tempat itu dinamakan Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari situ kita melihat sisi ketamakan bangsa Israel. Bukankah Tuhan mengatakan sebulan mereka akan menikmati daging? Mestinya mereka mengambil secukupnya saja untuk dimakan hari itu. Karena hari esok pasti ada daging lagi yang sudah Tuhan sediakan. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara, mereka lebih mementingkan nafsu dan keinginan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin daging. Anggapannya supaya mereka tidak kekurangan untuk hari selanjutnya. Dari kisah ini mengajak kita untuk berefleksi bahwa sebenarnya setiap hari kita dicukupkan oleh Tuhan melalui berkat-Nya. Bangsa Israel seharusnya cukup makan dengan mana, namun mereka bersungut-sungut. Mari kita juga mensyukuri berkat Tuhan. Jika setiap hari kita bisa makan sepiring nasi, entah dengan lauk apapun, tempe misalkan, oseng kacang, atau sayur loncom. Sayur loncom itu sop gitu ya. Ya tetap disyukuri. Sebab Tuhan mengatakan bahwa kasih dan berkat-Nya itu selalu menyertai kita setiap hari. Sekalipun Tuhan memberikan apa yang menjadi keinginan bangsa Israel, namun sebenarnya yang Tuhan kehendaki ialah syukur, bukan ketamakan. Karena sikap tamak itulah mereka binasa. Kita juga belajar untuk memilah mana yang kita butuhkan. Jika ada berkat untuk mencukupi keinginan, ya monggo-monggo saja. Tetapi prioritaskan apa yang kita butuhkan, sehingga kita tidak terjebak pada nafsu yang menggebu-gebu untuk memenuhi semua keinginan kita. Akibatnya, yang semestinya dibutuhkan malah tidak tercukupi. Sebaliknya, yang tidak dibutuhkan malah diutamakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersyukur dan memohon agar kita dimampukan memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.